ini sebenarnya kosan enak loh, cuma ada beberapa minusnya aja gitu loh. Di tahun ini 2024 bulan Mei motor gue kehilangan, dan asumsi kita terduga atau pelaku pencurian motor gue adalah tetangga gue sendiri. Kebetulan emang waktu motor gue hilang, seminggu setelah motor gue hilang, dia cabut dari kosan ini. Pinternya dia, sebelum dia cabut, dia tuh ngobrol ke gue dan meyakinkan gue bahwa yang nyolong kendaraan gue itu adalah tetangga yang lain. Nah, orang yang dituduh maling sama si maling ini bahkan nggak pindah sampai sekarang, dan kita masih kayak suka ketemu dan ya baik-baik aja kayak gitu loh. Terus ada juga tetangga yang ya karena mungkin ini kosan bebas ya, tapi kadang ada orang yang salah mengartikan bebas ini gitu. Saking bebasnya ada penghuni kosan yang dia bayar kosan, terus kosannya itu dijadiin base camp. Sebenarnya sih bodo amat ya, tapi mengganggu banget, kayak sampai subuh dia gitaran dan mengganggu tetangga kanan kiri. Ke gue sih nggak keganggu ya soal keberisikannya, tapi keganggu soal parkiran mobil. Jadi kalau di kosan ini kan ada peraturan dimana setiap kamar itu tuh maksimal banget 2 kendaraan gitu kan, bawa motor atau mobil. Ini tuh yang dijadiin base camp, dia kalau bawa mobil tuh bisa sampai 5 mobil parkir di sini. Terus didukung oleh penjaga kosan yang satu lagi, dimana kayaknya balik lagi nih asumsi kita para penghuni kosan yang suka ditegor soal parkiran mobil nih sempit gitu ya. Gimana orang lu parkir mobil sampai 4 sampai 5 gitu kan. Si penjaga kosan ini kayaknya udah dikasih duit, makanya nggak pernah ditegor. Jadi selalu negornya tuh ke kita-kita kayak gitu loh. Terus ada juga nih tetangga sebelah gue yang aduh sumpah ini baru-baru ini sih. Jadi gue nggak tahu ya gue mau ngomong gimana, tapi kayaknya ini jadi pelajaran untuk jangan terlalu deket sama tetangga kosan. Karena tetangga kosan udah cuma jadi tetangga kosan banget, jangan lu jadiin bestie dan segala macam ya. Karena ingat lo di sini sama-sama ngerantau, sama-sama numpang berbayar gitu kan. Kadang ada orang yang suka punya politik sendirinya masing-masing kan. Sekarang nih tetangga samping gue tuh suka berisik dan ngotak gitu ya. Awal dia pindah di kamar samping gue itu tuh nggak pernah seberisik ini gitu. Sekarang kalau misalkan dari jam, gue sampai hafal jam 11 siang ya, udah bukan pagi, jam 11 siang sampai kadang jam 11 malam tuh dia berisik banget gitu. Dan kedengeran sampai ke kamar gue. Itu tuh kamar gue kan bukan tembok gypsum ya, bener-bener tembok batu bata kayaknya deh, orang keras banget. Dan gue selama kemarin suka ke kamarnya ya sebelum ada insiden ini tuh, dia nggak pernah seberisik itu. Dan kalaupun kita ngobrol tuh dari kamar satu ke kamar satunya lagi tuh nggak pernah dengar. Ini tuh bener-bener kayak kedengeran banget. Dan ya gitu deh, gitu banget deh. Makanya kalau misalkan ada yang bilang kosan lo enak ya, enak, cuma ada plus dan minusnya itu. Baik lagi karena mungkin ini udah apa ya, memiliki peraturan agak longgar gitu ya. Jadi mereka tuh menyalahartikan gitu loh. Kadang buat temen-temen ya, kalau udah tahu nih kosan bebas, ya udah gitu loh, sebebas-bebas, lalu please banget ngehargain tetangga kosan kanan kiri lu, karena semuanya juga bayar gitu loh. Lu sebenarnya mau ngapain juga bodo amat gitu kan, asal jangan ngeganggu gitu loh, ngeganggu istirahatnya orang, jangan ngeganggu jam tidurnya orang. Oh, enggak banget deh. Tapi balik lagi, nyaman. Tapi itu ada minusnya itu. Jadi kayak love-hate relationship gue sama kosan ini ya itu gitu loh. Kemarin gue sempet kayak pengen nyari-nyari kosan kan, karena gue pengen pindah gitu. Tapi balik lagi kayak belum tentu nanti kalau misalkan gue pindah bakal nemuin kosan yang se-flexibilitas kosan yang sekarang gue tempatin kayak gitu kan. Tambah lagi susah ya bun nyari tempat tinggal zaman sekarang kayak gitu. Buat lo pada yang emang lagi pengen cari kosan dan mungkin udah dapet kosan terus ngerasa nyaman tapi punya tetangga nyebelin, ada 2 opsi sih. Antara lu beneran cabut, atau kalau lu sayang kayak gue, lu tetap stay, gak usah negor. Ya udah bales-balesan aja. Maksud gue kayak kalau dia berisik, lu berisikin balik. Kalau dia mengganggu kenyamanan lo bikin lu bikin kenyamanan dia juga terganggu
dia berisiknya tengah malam. Nah paginya dia tidur nih, ya lu berisikin pas dia lagi tidur. Maksud gue kayak udah nggak bisa bun. Zaman sekarang orang-orang tuh kalau ditegur tuh kan pasti bakalan lebih galak ya daripada orang yang negor ya. Jadi pakai cara gue, kalau dia berisik, lu berisikin balik. Jangan lu tegur. Karena gue belajar dulu waktu di Bekasi tuh, ini sesuai banget sih, dulu gue di apartemen itu kebetulan. Karena apartemennya juga apartemen kebanyakan para pekerja di aplikasi hijau, depannya M belakangnya T. Itu tuh kamar samping gue dijadiin kamar transit dan ditempati oleh para pekerja itu dan para bapak-bapaknya, bukan mamaannya ya. Dan itu berisik banget lagi tuh. Gue inget banget gue ngelapor, gue negor dulu, gue negor malah diajakin berantem. Gue panggil security-nya ngebela, ternyata kebuka kalau itu apartemen udah soak banget nek. Soak dalam arti, soak itu rusak ya, udah soak banget karena penjaga security kalau di apartemen. Karena security-nya udah dikasih duit sama, ngerti kan maksud Eke. Nah dari situ gue belajar, ada pelajaran yang bisa gue petik. Jadi anjir gue ngalamin lagi nih gitu kan sekarang. Jadi gue gak mau ngelapor ke penjaga, apalagi penjaganya ini kan juga sama nih kayak di apartemen gue. Ada duit lo aman sayang gitu. Kita-kita yang udah ngerti ngapain juga ngasih duit lebihan. Kosan ini udah mahal banget, kamar gue aja 3.500.000 bun. Jadi untuk nambah-nambah biaya tutup mulut yang bahkan kita nggak ngapa-ngapain males banget ya. Kecuali lu penjaganya asik, baik, ramah, tanpa lu minta kita bakal ngasih kok. Kalau kita beli makanan pasti bakal ngelebihin. Tapi kalau enggak, sorry to say, daripada kita ngempanin penjaga yang bahkan motor gua hilang dia nggak tanggung jawab, yang mendingan duitnya gua tabung buat gue makan sendiri atau gue kasih ke orang yang lebih membutuhkan, kayak gitu. Ya gitulah bun, hidup bertetangga ya kan, apalagi di kota besar. Kayaknya ini gak cuma terjadi di kota Jakarta ataupun Bekasi ya, tapi di kota-kota besar lainnya yang ada di seluruh dunia, gue rasa nggak cuma di Indonesia.